Tulisannya tadi sempat terpotong ya, ini cerita yang cukup seru gitu. Kita belajar sejarah sedikit di hari Jumat. Tadi kita belajar dari Yugoslavia dan sempat terpotong tadi dari Uni Soviet ya. Ada Ya, dua tadi dibagi ya, Glasnost dan juga Brezhnev. Gimana tuh Pak Arfan kelanjutannya? ya. Jadi saya ingin berikan perspektif ya bahwa Ya, seringkali kan kalau kita ngomong Pancasila tuh orang merasa bahwa oh ini formal, sesuatu yang betul. formalitas, bosan gitu, udah tahu gitu. Mhm. Nggak begitu gitu. Ya. Sesuatu yang bahkan sudah kita ketahui pun belum tentu kita amalkan loh. Mhm. Semua orang tahu bahwa menjaga kesehatan itu penting loh, Yes. dan bahwa untuk menjaga kesehatan kita harus berolahraga tahu. Mhm. Tapi apakah orang berolahraga karena dia tahu bahwa olahraga itu penting? Enggak kan? Oh, betul. Ya, Mhm. jadi tahu saja tidak cukup gitu. Jadi kita harus menggali, dan saya ingin supaya talkshow kita pada pagi hari ini bisa membuka mata kita, pemikiran kita, dan kita lebih appreciate sama yang namanya Pancasila itu gitu. Lebih Oke. appreciate, bukan bukan sekedar bahwa sebagai orang Indonesia kita harus punya Pancasila, bukan, tapi bahwa kita harus melihat sejarah gitu, bahwa ada banyak sekali bangsa-bangsa di dunia ini yang bangsa besar, bukan bangsa kecil. Ya. Bangsa besar yang bahkan penduduknya lebih banyak dari kita, kekuatan dunia yang hancur gara-gara tidak punya perekat gitu tadi itu. Ya, Oke. Yugoslavia perekatnya ternyata adalah Joseph Broz Tito. Betul. Selama 36 tahun ketika dia meninggal, maka semua saling merasa tidak ada kesamaan di antara kita gitu loh. Mhm. Dan saya bisa sendiri kok gitu. Nah, pertanyaannya, Indonesia bisa begitu juga nggak? Sangat bisa. Dan kita jauh lebih rumit, kita jauh lebih kompleks daripada yang namanya Yugoslavia yang hanya terdiri dari 6 etnis. Oke. Kita nih ratusan suku bangsa, bahasa, agama, luar biasa gitu. Jadi ini menjadi sebuah peringatan bagi kita gitu. Jadi dengan acara ini, dengan talkshow pada pagi hari ini, saya pingin teman-teman semua buka mata, buka pikiran, buka hati gitu, melihat bahwa kita harus appreciate nih yang namanya Pancasila dan kita harus mempertahankan ini gitu. Ya. Nah, contoh yang kedua tadi adalah Uni Soviet. Uni Soviet itu kekuatan dunia yang luar biasa dahsyat. Ya, Perang dingin itu kan karena ada Amerika melawan Uni Soviet, dan negara-negara selama perang dingin itu ya kemungkinannya cuma dua, kalau nggak istilahnya, kalau nggak orangnya si Amerika, kalau nggak orangnya Soviet gitu aja. Mhm. Ya. Kecuali negara-negara non-blok. Nah, non-blok ini juga kadang-kadang juga berpihak juga sebenarnya gitu, walaupun tidak terang-terangan gitu. Nah, kenapa Uni Soviet itu negara sebegitu besar itu bisa runtuh juga? Nah, tapi ini menarik nih, karena runtuhnya Uni Soviet itu melalui sesuatu yang sebetulnya positif, Audrey. Oke, positif. Sebetulnya positif. Jadi yang namanya Michael Gorbachev itu, ya ketika dia menjadi pemimpin Uni Soviet, justru dia membawa perubahan, dia membuka angin perubahan gitu. Dengan yang namanya glasnost, ya glasnost itu kan artinya keterbukaan dan transparansi. Yes. Itu kan bagus dong. Semua orang kan selalu melakukan itu. Kalau mau negara mau maju dan berkembang itu harus terbuka dan transparan. Kemudian dia juga mengusung yang namanya perestroika. Perestroika itu artinya reformasi birokrasi. Nah itu Mhm. kan yang sedang dibicarakan di Indonesia sekarang ini adalah perestroika itu, reformasi birokrasi di mana-mana. Itu kan. Jadi ini bagus. Tetapi negara-negara bagian ini tidak siap gitu. Negara-negara bagiannya tidak siap, kemudian juga tidak merasa perlu bersatu gitu, karena tidak ada ininya, tidak ada perekatnya itu. Mhm. Jadi bahkan sesuatu yang bagus sekalipun seperti Michael Gorbachev di Uni Soviet itu akan mental juga gitu karena tidak ada pemersatunya. Nah, itulah yang sangat diperlukan. Jadi glasnost perestroika itu luar biasa sesungguhnya. Itulah reformasi birokrasi dan untuk membangun kekuatan Soviet pada saat itu yang kalah dari Amerika dan Jepang dalam pasar bebas gitu. Jadi dia harus bangun nih, kita harus meningkatkan daya saing kita. Nah, karena itu perlu yang namanya glasnost perestroika. Tapi hancur juga, kenapa? Masing-masing tidak ada keterikatan. Kenapa saya harus glasnost dan perestroika? Saya masih ingin mempertahankan sistem komunisme yang lama kok gitu. Nah Ya. itu. Jadi nggak ada dasarnya. Nah ini. Mhm. Nah, jadi sebelum kita ngomongin Pancasila, setelah ini kita akan ngomongin Pancasila nih. Apa? Sila-sila itu apa kaitan dengan kebahagiaan? Tapi sebelum ngomongin itu, saya Mhm. kepingin kita yakin dulu gitu bahwa ada loh contoh negara-negara yang maju, yang bahkan seperti Soviet ini ingin
menjadi negara yang lebih hebat lagi, tapi nggak punya landasan. Nah ini, akhirnya jadi berantakan. That's why Pancasila itu bukan hanya sesuatu yang formal, bukan hanya sesuatu yang legal, tetapi Pancasila is beautiful. Yes. Itu. Ya, dari sharing Pak Alvan hari ini juga mungkin banyak perspektif yang terbuka ya akan Pancasila yang dimana mungkin kita jadi bersyukur gitu ya sama mungkin Insinyur Soekarno yang merumuskan atau punya ide pertama gitu kita punya landasan ini gitu ya. Kalau Sebetulnya bukan hanya Soekarno ya, itu founding father kita tuh ada banyak. ada banyak ya. Muhammad Yamin, Mr. Supomo dan sebagainya gitu. Yes. Dan yang pasti kita langsung bertanya-tanya nih Pak Arfan. Kan tadi kan banyak negara ya. Mungkin itu baru 2, ada mungkin yang lain gitu yang tidak memiliki landasan bernegara. Bagaimana sebenarnya kita melihat kebahagiaan dari sisi Pancasila ini? Karena kan kalau kita lihat kan bahasanya pun terlalu tinggi gitu ya. Yaitu dengan image formalnya kayaknya sulit deh untuk menemukan kebahagiaan dari situ. Sebenarnya gimana? Mungkin kita boleh breakdown satu persatu, Pak Arfan. Ya, terima kasih ya Audrey. Jadi ya biasalah namanya bahasa konstitusi ya. Betul. Namanya bahasa konstitusi pasti agak ngejelimet sedikit gitu. Iya. But that's okay gitu. Kita coba ambil gitu saripatinya apa gitu ya. By the way sebelum bicara Pancasila ya, kalau bicara mengenai happiness sesungguhnya yang sangat clear itu adalah ketika kita melihat yang namanya Declaration of Independence. Jadi Declaration of Independence ini diciptakan oleh Thomas Jefferson yang menjadi Presiden Amerika Serikat yang pertama di tahun 1776. Itu namanya Declaration of Independence, di mana dia menyebut dalam, jadi Declaration of Independence itu kayak pembukaan UUD 45 gitu loh. Ya. Dan isinya di sana ada 3 yang sangat penting yang ingin saya kutip dari sana, yaitu yang namanya life, liberty, and the pursuit of happiness. 3 itu dalam Declaration of Independence itu. Kehidupan, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan gitu. Nah, itu happiness banget itu. Itu happiness banget. Tapi bedanya dengan Indonesia adalah karena Amerika ini tidak menyebut Tuhan gitu. Di dalam dasar negaranya gitu ya. Walaupun dia di dalam uangnya itu, kalau Anda lihat itu, kalau beli dolar itu kan suka ada tulisan tuh, in God we trust gitu. Jadi tetap aja ada kaitan dengan Tuhan. Tapi mari kita lihat ya, Pancasila ini apa kaitannya gitu dengan kebahagiaan gitu ya. Nah, ini nanti kalau Anda lihat itu, saya juga takjub ya, karena saya juga baru bikin di TikTok gitu. Coba Anda boleh lihat nanti di TikTok saya ya. Ternyata Pancasila itu kalau dipikir-pikir itu hebat sekali loh ya. Kenapa? Karena dia mulai dari apa? Dia mulai dari ketuhanan yang Maha Esa. Gitu ya. Itu kalau orang Islam bilang tuh hablum minallah gitu. Itu hablum minallah loh, ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu menjadi dasar dari semuanya. Tidak banyak negara yang menjadikan ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai dasar negara. Salah satunya adalah negara tetangga kita, Malaysia, Audrey. Malaysia itu punya yang namanya rukun negara namanya. Rukun negara. Rukun negara namanya. Ini supaya kita tahu ya gitu ya. Ada rukun negara, nomor 1-nya believe in God. Itu hampir sama. Hampir sama kita, percaya kepada Tuhan gitu. Ya. Kemudian yang nomor 2-nya percaya kepada kepercayaan atau kesetiaan kepada raja dan negara gitu. Baru kemudian supremasi hukum, dan terakhir itu adalah kesopanan dan kesusilaan. Jadi 4 itu. Kalau kita bicara Malaysia itu 4, tapi nanti kita lihat beda itu. Jadi nomor 1 percaya pada Tuhan, nomor 2 setia pada raja dan negara, nomor 3 itu supremasi hukum, nomor 4 kesopanan dan kesusilaan. Nah kalau kita beda, kita lebih indah kalau menurut saya loh ya, sebagai orang Indonesia gitu ya. Jadi nomor 1 itu ketuhanan yang Maha Esa itu hablum minallah, hubungan vertikal kita kepada Tuhan. Dan memang kalau semuanya itu based on the name of Tuhan gitu, based on the name of God, itu semuanya akan menjadi sesuatu yang indah gitu. Karena dasarnya itu adalah Tuhan. Tuhan itu ada dimanapun. Jadi nomor 1 harus Tuhan dulu. Jadi itu namanya hablum minallah. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kalau orang Islam bilang itu hablum minannas. Apa itu hablum minannas? Hubungan horizontal. Jadi sila pertama itu hubungan vertikal, itu menjadi basic, dasar dari semuanya, fondasi dari semuanya. Sila kedua adalah hubungan horizontal, hablum minannas.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita membangun peradaban, gitu kan? Bagaimana kita membangun civilization yang dasarnya adalah manusia, menghargai kemanusiaan, gitu. Nah, dari sila pertama dan kedua itu menjadi fondasi untuk menumbuhkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita, potensi ditumbuhkan gitu, untuk dipersatukan menjadi kekuatan yang dahsyat yang luar biasa. Itulah yang namanya persatuan Indonesia. Nah, yang keempat, ya, yang keempat adalah proses. Sila keempat itu adalah mengenai proses. Sila kelima adalah mengenai hasil, result. Ya. Jadi apa itu proses? Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa semua orang itu membawa kepentingan masing-masing, iya kan? Nah, kepentingan ini harus disediakan wadahnya supaya kepentingan-kepentingan itu bisa teraktualisasi, tapi juga bisa tercipta kedamaian juga, gitu. Tidak sendiri-sendiri, supaya tidak terjadi perpecahan. Itulah yang namanya sila keempat itu. Intinya adalah apa? Musyawarah untuk mufakat itu. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu dasar demokrasi kita. Demokrasi khas Indonesia itu adalah itu, gitu. Jadi itu adalah proses bagaimana mengakomodasi kepentingan supaya tidak berbenturan. Nah, ujung dari semuanya nanti adalah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu? Itu adalah tujuannya. Tujuannya adalah cita-cita bangsa kita, mimpi bangsa kita adalah masyarakat yang adil dan makmur. Itu tujuannya. Jadi lengkap kan? Betul. Pancasila itu mulai dari pertama habluminallah dulu, kemudian habluminannas, hubungan dengan sesama manusia, menyatukan potensi menjadi persatuan Indonesia, kemudian proses mengakomodasi kepentingan, itu namanya sila keempat, dan terakhir hasilnya adalah keadilan sosial, itu adalah sila kelima. Jadi that's the so-called why I said gitu ya, bahwa Pancasila is very beautiful. Ya, cerna dulu keindahan Pancasila, semua listeners, kita break sejenak karena beberapa respon banyak juga sudah masuk, Pak Arfan. Nanti kita akan bahas satu persatu dan kaitannya bahagianya ini gimana gitu ya. Tadi kita udah tahu prosesnya, terus juga mungkin hubungannya seperti apa. Tapi bahagianya di mana, Pak Arfan? Mungkin merasa banyak masyarakat Indonesia kayaknya belum bahagia deh walaupun kita punya Pancasila gitu ya. Kenapa? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Silakan sharing di 0812 11 12 959, kami jeda. Oke, small listeners, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Happiness, satu topik yang menurut Audrey sangat menarik gitu ya, mengingatkan kita bahwa Pancasila itu sangat indah gitu ya, dan pastinya banyak kaitan ataupun hal-hal yang kita lakukan itu ternyata punya nilai-nilai Pancasila. Tapi mungkin pertanyaannya Pak Arfan sebelum kita ke small listeners gitu ya, Pak Arfan, kan kita sudah punya landasan negara nih ya, nggak kayak negara-negara tadi gitu. Tapi kok masih banyak orang-orang Indonesia yang nggak bahagia gitu ya. Mungkin masih ada kemiskinan, masih ada korupsi, masih ada perselisihan, pengkhianatan, dan lain sebagainya. Terus apa yang salah dari konsep Pancasila ini sehingga kita tidak bisa mengambil atau menjadikan Pancasila sebagai dasar kebahagiaan kita? Silakan, Pak Arfan. Iya, kayak begini, misalnya Audrey beli vitamin. Audrey udah punya vitamin. Yes. Udah punya, tapi apakah Audrey akan sehat? Belum tentu. Kenapa? Kalau nggak diminum? Ya iya. Punya vitamin, tapi nggak diminum, sama saja dengan nggak punya vitamin. Bener nggak? Betul. Punya vitamin, tapi nggak pernah diminum, ya sama aja sama nggak punya vitamin. Punya Pancasila, tapi nggak pernah dilihat, nggak pernah dibaca, nggak pernah diamalkan, ya sama aja sama nggak punya Pancasila. Ya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Padahal kalau kita bicara mengenai Pancasila, apa hubungannya Pancasila dengan kebahagiaan? Satu, kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, coba. Itu erat kaitannya nggak dengan kebahagiaan, yang namanya orang-orang yang bertuhan itu? Iya dong. Iya dong. Orang-orang yang bertuhan itu akan bisa mengatasi situasi apapun, karena masalah seberat apapun yang kita hadapi, kita selalu bilang, wahai masalah, kamu ini besar, kamu ini berat. Tapi aku punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada kamu. Orang yang punya Tuhan itu kan namanya orang yang beriman kan? Iya kan? Orang yang punya Tuhan itu orang yang beriman. Orang yang beriman itu bisa mengatasi tantangan seberat apapun. Kenapa? Karena dia punya iman. Orang yang beriman itu akan optimis menghadapi apapun. Kenapa? Karena dia punya Tuhan. Orang yang beriman itu akan bahagia, Audrey. Kalau dia percaya benar-benar sama Tuhan, dia akan bahagia. Kenapa? Karena Tuhan itu yang maha segala-galanya, sehingga masalah apapun yang kita hadapi dalam hidup ini akan kelihatan kecil kalau kita punya Tuhan.
Nah, kalau begitu kita akan bahagia nggak? Bahagia dong. Ini bahagia itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai happiness, happiness itu salah satu unsur dari happiness. Ini dikemukakan oleh berbagai pakar happiness, termasuk yang menjadi guru saya itu Martin Seligman. Ya, Martin Seligman itu mengatakan bahwa kalau kita mau bahagia, ya itu dia rumusnya itu PERMA. 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 P-nya positive emotion, P-nya. E-nya adalah engagement. R-nya, nah ini, R-nya adalah apa? Relationship. M-nya meaning, A-nya accomplishment. Nah, yang ingin kita bahas adalah relationship. Kalau kita tidak punya relationship, maka kita tidak akan bahagia gitu. Nah, Pancasila itu adalah sebuah landasan bagi kita untuk membangun hubungan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Karena kalau nggak ada Pancasila, semua orang akan mengedepankan identitasnya masing-masing. Itulah yang kita sebut dengan politik identitas. Sehingga orang memilih pimpinan itu, memilih pemimpin itu nanti bukan berdasarkan kompetensi, tetapi berdasarkan kesamaan identitas gitu. Nah, itu namanya politik identitas. Nah, dengan adanya Pancasila kita mencoba untuk menyatukan, justru identitas itu kita satukan ya supaya kita ini menjadi sesuatu bangsa yang kuat gitu. Kita menjadi satu. Dan ketika kita mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab, ya berarti ini adalah sebuah landasan untuk membangun kebahagiaan melalui hubungan yang baik, yang beradab, yang civilized bukan hanya antar individu tapi antar kelompok-kelompok, antar suku, bangsa, agama di negara yang majemuk ini. Kalau nggak ada itu repot kita gitu. Jadi dasarnya adalah itu. Dengan saling pengertian, saling menghormati, dengan komunikasi yang beradab itu kita bisa menciptakan kebahagiaan gitu. Nah, itu yang kedua. Oke. Yang ketiga sekarang, persatuan coba. Persatuan itu adalah tanda apa, Audrey? Persatuan Indonesia. Persatuan itu tanda apa? Tanda bersama, tanda kuat. Bukan. Terus lagi dikit lagi. Tanda bahagia. Sebelum itu. ujungnya pasti bahagia, tapi persatuan itu lambang apa? Lawan dari persatuan apa? Kehancuran. Perceraian. Perceraian, ya. Perceraian, lawan persatuan, perceraian. Persatuan adalah lambang apa? Lambang kebersamaan. Bukan. Lebih tinggi daripada itu. Oke. Kenapa orang bersatu? Karena kesamaan. Bukan. Oke. Karena keinginan? Bukan. Kenapa orang menikah? Karena niat. Karena cinta. Oh, oke. Ya. Betul. Orang bersatu itu karena cinta. Jadi yang namanya cinta itu, Audrey, cinta itu selalu membuat orang itu kayak punya magnet gitu untuk mau bersatu. Betul. Cinta itu adalah magnet yang membuat orang bersatu. Orang hanya bisa bersatu karena ada cinta. Dan orang akan pecah belah karena tidak ada cinta. Jadi inti dari kalau bicara persatuan Indonesia, that's the so-called happiness. Betul. Persatuan Indonesia is happiness, the so-called happiness. Kenapa? Dia bicara mengenai bersatu. Bersatu itu nggak mungkin kalau kita tidak punya rasa cinta. Cinta itulah yang bisa membangun persatuan yang luar biasa dahsyat. Kalau orang nggak punya rasa cinta, dia akan berpisah. Jangankan cinta, suka aja. Itu membuat kita kepingin ketemu orang itu terus kan? Pasti. Itu baru suka, apalagi kalau cinta. Tapi suka saja tidak bisa membuat kita itu hidup bersama. Karena yang namanya suka itu bisa naik turun. Kadang-kadang suka, kadang-kadang nggak suka. Tapi supaya bisa hidup bersama kan, kita berbangsa bernegara ini kan hidup bersama kan. Supaya hidup bersama itu harus ada yang namanya cinta. Nah itulah yang namanya happiness. Gitu. Ya, nanti kita bahas juga di Seven Laws of Happiness itu rahasia keempatnya itu adalah cinta. Itu yang membuat bersatu. Nah yang keempat itu prosesnya tadi itu. Singkat saja Pak Arfan, 2 menit lagi soalnya. Silakan. Nggak cukup ya? Iya betul. Jadi kepentingan-kepentingan itu kalau kita mau bicarakan, mau akomodasi, itu pasti akan berbenturan gitu. Ya. Nah, supaya menghasilkan keharmonisan, kebahagiaan, kita harus tata itu aturan mainnya. Itulah yang namanya demokrasi. Itu yang akan kita jalani nanti ini ujiannya tahun 2024 ini. Ya. Nah, ujungnya adalah apa? Keadilan sosial itu apa? Kalau bukan kebahagiaan. Itu kan yang dicari selama ini kita berbangsa dan bernegara ini untuk apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah happiness sebagai pamungkasnya itu. Jadi kalau awalnya adalah percaya pada Tuhan, itu sebagai awalnya, dasar fondasinya, tujuan dan cita-citanya, pamungkasnya adalah keadilan sosial itu, penutupnya itu.
masyarakat adil dan makmur, lahir dan batin, gitu, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu, Audrey. Yes, terima kasih sudah sharing keindahan Pancasila pagi hari ini, Pak Arfan. Kita jadi semangat lagi ya untuk beraktivitas pastinya, karena sangat-sangat bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, vitaminnya jangan lupa diminum gitu ya. Iya, udah punya juga. Udah punya bertahun-tahun nggak pernah Betul. diminum, dibuka aja nggak pernah. Nah, itu dia. Gimana mau jadi orang hebat? Yes, jadi ini apa ya, menjadi satu turning back point mungkin untuk kita masing-masing, smart listeners, untuk memaknai Pancasila dalam kehidupan kita. Dan juga mohon maaf banget smart listeners, ini ada Bu Naili, ada Pak Dion, ada Pak Karmose, selanjutnya ada Pak Andrew. Kita belum sempat baca responnya. Semoga next time kita bisa sharing-sharing lagi tentang Pancasila ya, Pak Arfan, keindahan Pancasila yang sungguh luar biasa. Kita tunggu juga respon Anda, smart listeners. Minggu depan kita akan bahas simplicity, begitu ya, Pak Arfan ya? Yes, jadi pastikan Anda tunggu minggu depan dengan semangat gitu ya, dengan bahagia untuk kita bahas dari Seven Laws of Happiness. So, thank you Pak Arfan, selamat melanjutkan aktivitas pagi hari ini. Begitu juga smart listeners, semangat melanjutkan aktivitas, yang berlibur semoga happy, yang tetap bekerja tetap semangat. Audrey dan Pak Arfan pamit ya, saya Audrey Joanna. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy. Now.